Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gita Saidah. Saya di sini mengambil tema tentang salah satu filsuf yang paling penting yang mengubah cara berfilsafat itu sendiri, yakni Socrates. Seorang yang penuh misteri dan penuh dengan keanehan di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Dianggap sebagai lalat yang mengganggu masyarakat Athena. Namun, ia juga didaulat sebagai manusia yang paling bijaksana di sana. Siapa sih sebetulnya Socrates dan apa yang dilakukannya pada manusia? Semua ahli sejarah dan filologi sepakat Socrates tidak pernah menulis dan meninggalkan sebuah catatan yang bisa dilacak generasi setelahnya. Namun, pengaruhnya di zaman itu sungguh mengesankan, sehingga banyak orang lain tergerak untuk menulis tentangnya dalam penampilan, kepribadian, perilakunya, serta dalam pandangan dan metode-metodenya. Tiga sumber utama yang digunakan untuk mengetahui siapa Socrates dari yang paling sering dirujuk adalah dari Plato. Sumber-sumber yang masih ada sepakat bahwa Socrates sangat jelek. Begitu jelek untuk ukuran pria di zaman itu. Dia memiliki mata lebar dan menonjol. Dia melesat ke samping untuk melihat tidak hanya apa yang lurus ke depan, tetapi apa yang ada di sampingnya. Hidungnya pesek dengan lubang yang lebar. Socrates memiliki bibir berdaging besar seperti keledai. Dia membiarkan rambutnya tumbuh panjang bergaya Spartan dan pergi bertelanjang kaki dengan pakaian kumuh dan tidak bekerja untuk mencari nafkah, mencari makan gitu, atau berpartisipasi secara sukarela dalam urusan negara. Sebaliknya, ia memilih memeluk kemiskinan, suatu yang tampak melawan common sense atau pengetahuan di zaman itu. Penyematan gelar filsuf atau seorang yang berfilsafat oleh orang Yunani sebetulnya sudah ada jauh sebelum Socrates dikenal. Tokoh-tokoh itu diantaranya Thales, Parmenides, dan lain-lainnya. Mereka yang tertarik pada isu penciptaan dengan gejala alam, astronomi, dan benda-benda luar angkasa membuat mereka dijuluki sebagai filsuf alam. Sedangkan Socrates muncul dengan fokus yang baru. Ia lebih suka meneropong tentang gejala-gejala sosial, perilaku manusia, pengertian yang dipahami manusia seperti apa etika dan sosial politik kenegaraan. Pekerjaan seumur hidup Socrates terdiri dari pemeriksaan kehidupan manusia, kehidupannya sendiri, dan kehidupan orang lain. Karena baginya kehidupan yang tidak diuji tidaklah layak untuk dijalani manusia. Pengertian itu mengharuskan dirinya untuk selalu bertemu dengan manusia di mana ada kerumunan manusia. Disitulah Socrates biasanya ditemukan. Kebiasaannya adalah pergi ke pasar dan ke sejumlah tempat umum di mana manusia sering berkumpul. Ia bercakap dengan berbagai orang yang berbeda, tua muda, pria wanita, budak merdeka, kaya dan juga miskin. Socrates bercakap dengan siapa saja yang bisa dianggapnya dalam metode tanya jawab. Untuk menyelidiki masalah-masalah serius, satu hal yang akan dia lakukan pertama jika bertemu siapapun adalah bertanya. Socrates menanyai orang tentang apa yang paling penting, misalnya keberanian, cinta, kehormatan, dan keadaan jiwa mereka secara umum. Socrates tidak pernah peduli orang yang diajaknya berbicara mau atau tidak. Itu pula yang membuat dirinya dijuluki sebagai Gafly of Athens atau seekor lalat yang mengganggu Athena. Socrates menggunakan metode yang dikenal sebagai dialog. Dia artinya melintasi atau menyeberangi, dan logos berarti kata atau nalar. Socrates mau mengajak orang-orang agar memperhatikan dan memuaskan jiwa yang ada di tubuh manusianya. Baginya, dialog harus menelanjangi jiwa dan merefleksi agar orang menjadi sadar akan hidupnya. Dalam setiap dialog, Socrates berpura-pura tidak tahu agar bisa memancing lawan bicaranya untuk mengambil sikap superior atasnya dan membuatnya membangun alur berpikir sendiri. Bagi Socrates, tiap orang telah memiliki basis-basis pengetahuan. Persoalannya adalah tidak setiap orang mampu mencapai dan mengkomunikasikan pengetahuan tertentu kepada orang lain. Anak-anak muda Athena meniru gaya bertanya Socrates. Meskipun kaum muda di kota itu menemaninya dan menirunya, Socrates bersikeras mengatakan bahwa dia bukan seorang guru,
Karena Sokrates bukan pemancar informasi yang diterima secara pasif oleh orang lain, ia menolak perbandingan itu dengan guru. Sebaliknya, ia membantu orang lain mengenali sendiri apa yang nyata, benar, dan baik untuk dirinya sendiri. Aneh memang jika melihat perilaku Sokrates dengan kacamata hari ini atau di zaman itu. Meski ia kemudian dianggap sebagai manusia paling bijaksana di Athena dan banyak manusia yang menganggapnya sebagai guru sejati, namun tidak pernah menerima upah atas apa yang ia dilakukan. Hal itu berbanding terbalik dengan para ilmuwan atau kaum sofis di zaman itu yang hanya mau berbicara dan mengajar jika ia dapatkan upah. Sokrates sangat mengagumkan implikasi dari modal filsafat yang ia kembangkan tidak sebatas menggugah kesadaran manusia atas kehidupannya sendiri. Lebih dari itu, Sokrates mencoba melakukan revolusi atas sebuah sistem yang dianggap tak benar-benar baik untuk masyarakat Athena di bidang bernegara dan moral keagamaan. Di bagian negara, pada waktu itu Athena menggunakan sistem demokrasi. Sokrates mengkritik praksis demokrasi yang berlangsung masa itu. Dalam demokrasi, keputusan penting diambil dengan dasar keinginan suara terbanyak atau voting. Suara seorang cendekiawan yang bijaksana sama levelnya dengan suara seorang preman pasar. Apa yang dilakukan Sokrates dan diikuti oleh anak-anak muda di Athena ditentang oleh banyak pihak. Seorang penyair muda bernama Miletus telah menyusun sebuah dokumen yang menuduh Sokrates dengan kejahatan besar dan ketidaksopanan atau asebeia, sebuah kegagalan untuk menunjukkan kesalehan terhadap para dewa Athena. Miletus mengklaim Sokrates telah menyebabkan moral anak muda Athena merosot. Sebab itu, bagi Miletus Sokrates pantas diseret ke pengadilan untuk menerima hukuman. Pengadilan dan kematian Sokrates memiliki tempat yang hampir sama pentingnya dalam kesadaran Barat. Pengadilan dalam kematian Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Pada tahun 399 sebelum Masehi, filsuf Sokrates diadili di hadapan juri Athena dengan tuduhan menghancurkan anak muda dengan gagasan pemikirannya. Sokrates dihadapkan pada 500 juri dengan hasil pemilihan voting 280 suara mengatakan Sokrates bersalah dan 220 suara menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Konsekuensinya adalah Sokrates harus menempuh gelar untuk minum racun. Sejumlah peneliti menyebut bangunan filsuf dunia hari ini hanya merupakan catatan kaki dari Plato dan Aristoteles, sedangkan Plato merupakan murid dari Sokrates dan Aristoteles adalah murid dari Plato. Sokrates mestinya masih hidup dan akan terus hidup di setiap zaman. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.